Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas kehadiran teman-teman semua, baik yang hadir luring maupun daring. Kali ini kita akan bahas tentang buku Paideia Proposal ya, karya Mortimer J. Adler. Di sini dia mau menegaskan bahwa sebuah gagasan untuk memperbaiki keadaan pendidikan yang dasar sebelum daripada pre-university itu sendiri. Karena bagi Adler, bahwa pendidikan dasar itu adalah sebuah persiapan bagi para murid-murid di luar sana agar dia bisa masuk pada pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya dia bisa menjadi sebuah warga negara yang akhirnya siap untuk dipergunakan dan akhirnya dia bisa berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat politik dan juga secara kehidupan secara kebudayaan. Dan dia ingin menegaskan bahwa pendidikan itu dimulai dari yang dasar dan itu diwajibkan selama 12 tahun. Nah, kita akan melihat sebenarnya terma-termanya yaitu seperti basic schooling, gitu, educable and trainable, gitu, dan juga citizen mungkin ya. Tapi hal itu akan kita coba eksplorasi dalam buku luar kali ini yang akan dipandu oleh Samu Mutakin. Itu ya briefing dari saya, mungkin saja saya bisa serahkan pada Mutakin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku judulnya The Paideia Proposal. Gitu. Sebenarnya di sini tulisannya penulisnya Mortimer Jerome Adler, tapi beliau ini bukan penulis tunggal atau bukan pengide tunggal gitu. Dia hanya bagian dari member of Paideia Group. Gitu. Nah, Paideia Group ini sendiri kumpulan dari tokoh-tokoh pendidikan di Amerika Serikat gitu. Ada Universitas Notre Dame, Universitas Dallas, Universitas Universitas Columbia dan lain-lain lah gitu. Jadi ini ibaratnya para intelektual pada masa itu berkumpul untuk merumuskan gitu kira-kira pendidikan dasar basic schooling apa yang baik untuk kehidupan Amerika Serikat. Dalam konteksnya kehidupan demokrasi Amerika Serikat. Gitu. Maka lahirlah suatu proposal judulnya Paideia Proposal. Paideia sendiri itu terma Yunani ya, yang artinya itu upbringing child gitu. Jadi semacam mengasuh anak-anak gitu. Jadi dan itu related berhubungan dengan pedagogi gitu, cara mengajar pada anak-anak. Secara umum, buku ini ada 4 bagian, 4 struktur gitu. Nah, struktur pertama itu membahas tentang signifikansi dari proposal ini gitu. Jadi landasan filosofis dan hal-hal yang berkaitannya gitu. Lalu setelahnya itu the essential of basic schooling-nya itu gitu. Jadi ini inti dari buku ini gitu. Jadi kira-kira apa saja yang unsur-unsur penting dari suatu pendidikan dasar. Lalu yang ketiga ada tentang hal-hal yang mendukung pendidikan dasar itu, mulai dari gurunya, mulai dari prinsipalnya gitu atau kepala sekolah dan jajaran akademika, dan juga tentang inti pengajaran di dalam kelas itu seperti apa gitu. Lalu yang keempat itu ada judulnya Beyond Basic Schooling atau semacam relevansi gitu antara proposal ini dengan kehidupan selanjutnya gitu, baik di pendidikan tinggi, baik di pendidikan tinggi, baik di masyarakat ataupun di negara, bahkan sampai ke negara. Kita akan masuk pada pertama, yaitu pada landasan filosofis gitu, bahwa schooling of people gitu, bahwa sebenarnya kenapa gitu penting dirumuskan Paideia Proposal gitu. Jadi Amerika Serikat itu sebelumnya itu kan ya negara yang belum demokratis gitu. Jadi pendidikan itu eksklusif gitu. Jadi dia kualitasnya mungkin mumpuni, tapi kuantitas sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat elitis gitu. Nah, akhirnya jangan ada demokrasi, pendidikan itu bisa dibikin inklusif, bisa dibikin semakin banyak kuantitasnya dan aksesnya semakin terbuka pada semua orang. Namun sayangnya ada yang dikorbankan gitu, yaitu kualitas dari pendidikan itu sendiri atau lebih khususnya tentang sekolahnya gitu. Jadi sekolahnya makin banyak, tapi ternyata kualitasnya tidak mengikuti gitu.
Nah, kenapa itu menjadi persoalan? Karena dalam Adler ini merujuk kepada John Dewey ya, demo, Education. democracy and education itu bahwa pendidikan yang baik itu tentu harus pendidikan kepada semuanya gitu. Jadi memang pendidikan itu tidak boleh gitu ada kasta-kasta ini harus ya pendidikan cukup sampai sini atau sampai sini gitu. Oh ada suatu pendidikan yang dasar yang harus diberikan kepada semua orang dan semua orang harus mendapatkan itu gitu. Ya bahwa semua orang itu educable gitu, bukan hanya trainable yang bisa dilatih untuk menjadi labor tenaga kerja yang hanya bisa memberikan bantuan finansial, tapi dia juga semua orang itu educable dan harus dilatih untuk bisa educable gitu, bisa mendidik dirinya sendiri untuk bisa menjalani kehidupan dia di masyarakat dan negara. Lalu ya itu kurang lebih tentang landasan dasar filosofis ya, tentang demokrasi dan educable atau trainable gitu, bahwa seseorang itu harus sampai pada tahap educable bukan hanya trainable semata. Lalu kita beralih kepada inti dari proposal ini gitu, bahwa dia menyediakan atau menawarkan suatu bentuk sekolah yang tujuannya itu hanya dan hanya boleh, gitu, hanya dan hanya untuk memenuhi tiga tujuan gitu. Yang pertama ada self development gitu, hal-hal yang bisa membantu seseorang itu untuk meningkatkan spiritual, emosional, intelektual, sama ya ada mental gitu dan mentalnya gitu. Lalu yang kedua sebagai masyarakat atau warga dunia gitu, sebagai good citizen, dan yaitu ibaratnya dia itu bahwa lulusan sekolah ini harus bisa berpartisipasi dalam negara gitu. Dia bukan hanya orang yang bisa bekerja, namun pada saat kepentingan besar itu disetir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh elit-elit yang licik gitu. Dan yang ketiga, ya pendidikan tentu harus bisa memberikan penghidupan yang baik gitu. Macam earning a living gitu. Jadi 3 poin inilah yang harus dikejar oleh pendidikan dasar itu gitu. Dan harapannya dia juga bisa menyiapkan dari pembunuhan 3 ini, ya dia tidak perlu lagi butuh bimbingan dari orang lain, dia bisa mandiri, dia bisa melanjutkan pada advance schooling, sekolah lebih lanjut, atau dia bisa mencari penghidupan secara mandiri, dan dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri gitu. Lalu yang kedua, setelah kita tahu tujuan-tujuannya atau semacam visi-misinya, ada yang kedua yaitu diskursus ya gitu. Kalau di terjemahannya itu program studinya gitu, bahwa program studi yang harus ada gitu, harus ditawarkan oleh idea proposal gitu. Jadi kurang lebih dibagi kepada 3 bagian gitu. Bagian pertama itu bentar. Bagian pertama itu akuisisi pengetahuan yang terstruktur. Lalu bagian kedua itu adalah pengembangan skill intelektual dan skill belajar. Dan yang ketiga adalah memperluas pemahaman dan tentang ide atau nilai-nilai. Nah, bagian pertama ini itu subjek yang kita pelajari. Subjek yang dipelajari dalam editorial PD proposal itu tentang bahasa, tentang literatur, tentang fine arts, lalu ada bagian IPA-nya tentang matematika dan juga natural science, lalu di bagian soshumnya ada sejarah, geografi, dan social studies. Nah, setelah atau tahap selanjutnya gitu dari orang habis mengakuisisi pengetahuan yang terstruktur, mereka harus bisa mengembangkan atau mengaplikasikan teori-teori yang ada di bagian pertama ini pada bagian kedua, yaitu pengembangan intelektual, skill intelektual dan juga skill belajarnya gitu. Dan dari situ maka skill-skill yang perlu diakuisisi ada tentang belajar, membaca, menulis, berbicara, terus mendengarkan. Lalu untuk di IPA-nya ada tentang kalkulasi, problem solving, mengamati, observasi, menghitung, dan ya memprediksi segala macam. Lalu yang IPS-nya, soshumnya itu melatih penilaian kritis gitu. Jadi dia berarti untuk kritis. Dan setelah dia sudah siap dengan skill-skill yang sudah dilatih, maka dia bisa memperluas wawasannya mengenai gagasan dan nilai itu melalui diskusi buku yang bukan textbook ya, tapi dari buku-buku. Ya mungkin kalau kita relate ke Adler itu, maka kita bisa mengakses great books itu gitu. Ide-ide yang udah ada di luar dan memang siap untuk diterima oleh orang itu. Juga tentang keterlibatannya dalam seni-seni yang memang langsung praktikal gitu, bahwa misalnya dia bermain musik, dia ikut bermain drama, atau dia melukis segala macam. Jadi dia bukan hanya sebagai konsumen lagi, tapi dia sudah
jadi sebagai produsen atau apa bahasanya, pelaksana gitu. Jadi dia memainkan musik bukan hanya mendengarkan. Nah, untuk bagian pertama ini, itu diakuisisi dengan cara ya seperti yang ada di sekolah-sekolah sekarang saat ini, yaitu didactic instruction atau lecture gitu. Jadi itu memang transfer ilmu dari guru kepada murid, ya memang semacam didaktik gitu, dari textbook dipindahkanlah ke memori atau akal si murid gitu. Nah, ini sebenarnya sudah banyak dilakukan ya. Namun perlu ada tahap lanjutannya gitu. Nah, tahap lanjutan itu tadi bagian kedua, yang skill-skill itu perlu dilatih bukan dengan lagi cara didaktik, tapi perlu dengan cara coaching gitu atau pelatihan. Dan juga latihan yang disupervisi gitu. Kalau dalam buku ini dijelaskan bahwa perbedaannya itu semacam bahwa kalau berenang itu diajarkan teori-teorinya di awal, maka selanjutnya adalah seorang coach itu melatih dia dengan benar-benar disuruh terjun langsung ke kolam renang untuk mengaplikasikan apa aja teori yang udah disampaikan. Dari hasil tindakan itu, dari hasil latihan itu, maka tentu ada hal yang direvisi, ada hal yang disupervisi, ada hal-hal yang apa ya, dilatih terus-menerus sehingga ada skill-skill yang bertambah. Lalu baru tadi setelah dia sudah ada skill-skill yang dilatih, sampai pada tahap ketiga yaitu pemahaman, perluasan, memperluas pemahaman tentang ide dan gagasan, ide dan nilai. Nah, di tahap ini bukan lagi tentang supervisi, bukan lagi tentang melatih, tapi itu harus melalui proses meiotik, meiotik atau Socratic questioning gitu. Ya, jadi kurang lebih pertanyaan itu active questioning gitu. Jadi bertanya gitu. Seorang guru bukan lagi melatih, bukan lagi mau mengoreksi, tapi dia memberikan pertanyaan yang merangsang apa pemikiran-pemikiran dari seorang murid itu gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke konteks berenang gitu, maka setelah dia dilatih di kolam renang gitu, dan dia sebagai pelatih maka dia di atas, dia ngajarin teknik segala macam. Di tahap yang ketiga ini memperluas pemahaman. Ibaratnya ini kalau ini dari saya sendiri, ya mereka guru dan murid itu terjun lah ke laut gitu atau ke perairan terbuka dan sama-sama berenang mengarungi laut atau perairan terbuka gitu. Dari situ bisa ada pengalaman yang jauh lebih nyata, jauh lebih fulfillment dan bernilai gitu. Nah, harapannya ini tiga metode ini bisa mempersiapkan orang untuk siap tadi itu, bersiap untuk meningkatkan skill-skillnya, baik itu dari sisi mental dan intelektual, lalu juga ada siap dulu menjalani kehidupan politik gitu yang tidak lagi disetir, yang bisa bersifat kritis dan dia bisa secara pribadi memberikan penghidupan kepada dirinya sendiri. Ya basic di luar tiga diskursus atau program studi itu ada namanya auxiliary studies itu. Nah, auxiliary studies itu dia semacam mata pelajaran pilihan gitu. Dan walaupun kalau yang sebelumnya itu tidak bisa memilih gitu atau tidak bisa ditolak gitu, makanya bisa memilih, tapi tetap gitu ada hal-hal yang dituju gitu. Jadi tiga itu adalah penguasaan bahasa asing selain bahasa ibu, yang dalam Amerika ini konteks berarti di luar bahasa Inggris, lalu tentang kesehatan dan tentang kecakapan hidup lah gitu. Yang pertama kita tentu paham lah bahasa asing itu berarti biar kita ada horizon lebih luas, bukan hanya dalam cakrawala Indonesia misalnya. Jadi kita bisa mengakuisisi hal-hal yang di luar budaya dan peradaban dari Amerika itu sendiri. Lalu tentang kesehatan ya, karena memang seseorang untuk sehat itu butuh pengetahuan dan butuh latihan itu sendiri gitu. Maka dan latihan itu kan berbeda-beda ya, ada sepak bola, di basket. Maka di situ ada terbuka lah untuk pilihan gitu. Olahraga yang kira-kira cocok untuk dia gitu. Terus nutrisi yang kira-kira cocok dan ada available di daerahnya gitu. Tentu kan berbeda ya, nutrisi yang ada di pegunungan dan nutrisi yang ada di pantai misalnya gitu. Lalu ketiga yaitu skill bertahan hidup. Itu tadi tentang lingkungan lagi gitu. Ya, kalau di Indonesia mungkin konteksnya pramuka gitu ya, ada tentang memasak, pasang listrik atau apa itu. Intinya ya engineering. Ada craftsmanship sama kalau gitu ada bahasa semacam menjahit aja gitu. Jadi intinya dia skill-skill kecakapan hidup lah yang bisa membuat dia bisa bertahan hidup. Lalu itu inti dari buku ini sebenarnya di situ aja gitu. Tadi tiga tujuan itu bisa mengembangkan kepribadiannya, self development sendiri, terus dia bisa menjadi warga negara yang baik dengan berpartisipasi aktif secara politik. Yang ketiga bisa menghidupi diri pribadi. Terus dari basic schoolingnya itu program studi yang wajib itu ada tiga, baik itu melalui akuisisi ilmu pengetahuan, melatih skill intelektual dan skill pembelajaran, lalu memperluas pemahamannya. Ini kan dilengkapi auxiliary study. Terus kita berlanjut pada apa tadi? Hal-hal yang mendukung gitu suatu basic schooling ini gitu. Maka yang pertama adalah guru gitu. Kira-kira tuh kriteria guru seperti apa nih yang harus ada gitu. Kira-kira
guru seperti apa gitu yang kira-kira cocok untuk dia proposal ini. Sebenarnya guru yang disebut ini simpel aja gitu kalau dari Adil sendiri. Walaupun ini cerita nanti semakin sirkular gitu bahwa ya guru yang udah lulus sekolah yang di dia proposal ini gitu, seorang pembelajar sejati atau setidak-tidaknya dia memang bukan yang paling pandai atau dia bukan guru tuh bukan cuma banyak-banyakan ilmu yang bisa mentransfer sebaik mungkin gitu. Yang bisa mengajarkan berarti bukan hanya tentang pedagogi semata gitu. Tapi guru yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan bisa memantik ide-ide baru, gagasan-gagasan yang fresh dari seorang murid gitu. Maka ya dia kalau bisa kita ini lagi hyperbola ya dia harus jadi Socrates gitu. Jadi kalau ngobrol itu udah bukan lagi yang kamu harus begini-begini ini, tapi dia mampu untuk sampai pada tahap selain bisa mengajarkan transfer ilmu, dia juga bisa memantik pertanyaan-pertanyaan dan bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi itu kurang lebih tentang guru, tentang prinsipal juga kurang lebih sama, bahwa dalam prinsipal itu walaupun itu dipenuhi dengan tugas-tugas administratif, tugas-tugas berkas dan dokumentasi, bukan berarti sekolah itu diserahkan kepada orang-orang yang hanya ahli administratif, ya administrasi, tapi juga orang-orang yang memang tetap harus pembelajar sejati dan punya ekspertis di bidang pendidikan. Itu kurang lebih penekanannya. Terus ya tentang inti pembelajaran bahwa tadi sebenarnya yang disebut dengan basic schooling program studi itu same discourse itu bukan same discourse gitu yang penting gitu, tapi metode pengajaran di kelasnya dan ya bahasanya mungkin PR gitu, bahwa penugasan-penugasan itulah yang akan melatih gitu, bahwa dengan harapan bahwa mengharapkan sekolah bisa langsung menghasilkan apa bahasanya orang berkualitas di sekolah itu sulit gitu, hanya orang-orang jenius gitu yang bisa ya bahasa kalau di buku yang lain unaided discoveries gitu, maka dia butuh dibimbing dan disitulah fungsi guru gitu, nah yang melalui evaluasi dan tadi hal-hal lainnya gitu. Jadi di situ fungsi guru. Terus baru kita pada tahap selanjutnya beyond basic schooling gitu. Jadi kira-kira relevansinya di dunia nyatanya gitu apa sih gitu, bahwa tentu sekolah yang seperti tadi itu maka dia sudah bisa punya pengalaman teori-teori yang baik, pengetahuan yang baik, dia sudah melatih skill-nya, dia punya skill pembaca yang baik, pendengar yang baik, kalkulasi yang cukup baik, punya kritik adjustment yang baik, dan dia bisa berkenalan langsung dengan gagasan-gagasan dunia. Maka di advanced learning dia nggak perlu kesulitan lagi gitu, dan universitas atau advance schooling itu nggak perlu lagi capek-capek mendidik orang-orang yang belum siap gitu. Dia tinggal udah menerima nih orang-orang yang udah siap untuk menerima pembelajaran-pembelajaran memang advance gitu. Jadi tidak hanya lagi terbentur pada hal-hal yang remeh-remeh gitu, ngajarin lagi administratif, ngajarin lagi how to-nya gitu. Jadi sudah pada pemahaman yang lebih lanjut. Lalu dari situ itu sekolah, terus ada tentang institusi pendidikan the future of our free institution, bahwa kita Amerika itu sendiri mengharapkan atau mereka mengharapkan suatu negara yang memang benar-benar terbebas, yang benar-benar bisa berpikir mandiri gitu, bahwa rakyatnya itu cerdas-cerdas dan demokratis gitu, bukan lagi yang bisa disetir. Maka tujuan ini sangat relevan gitu. Kalau orang ingin demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sumber daya manusia ya good citizen itu gitu. Jadi itulah kurang lebih relevansi buku pedia proposal ini dalam kehidupan setelahnya gitu, baik dari advance learning ataupun di mana tadi di negara gitu, sebagai yang mungkin bensin atau penggerak dari negara atau free institution. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi sedikit ya. Terus itu secara umum nih udah gitu. Nah, terus baru kita ada tantangan-tantangannya gitu. Nah, tantangan-tantangan ini sebenarnya belum dijelaskan secara rinci, tapi kurang lebih ada tentang perbedaan sosial kultural gitu. Maka berarti ada orang yang memang start bisa lebih dulu, ada orang yang telat start. Nah, itu diatasi dengan cara seperti apa? Mungkin saya tidak akan lebih lanjut, jalan lebih jauh. Terus tentang, tapi kan gak setiap orang beda gitu ya. Tapi kan gak setiap orang sama gitu. Orang-orang tuh beda gitu. Bahkan sampai ada anak itu terkenal jangan ajari monyet berenang, jangan ajari ikan manjat pohon gitu. Dan itu bisa dijelaskan bahwa ya sebenarnya semua manusia itu kan punya faculty of mind gitu. Dia bisa berpikir, dia educable gitu. Maka tidak semestinya orang itu diperlakukan berbeda-beda gitu. Kalaupun dia ada tingkatan, ya keberadaan tingkatan itu berarti menunjukkan bahwa semuanya memiliki potensi yang sama gitu. Hanya saja startnya berbeda, maka itu perlunya penanganan lebih khusus bukan pada perbedaan penanganan, tapi pada penambahan atau intensifikasinya. Lalu yang bisa menghalangi
apa bahasanya, pendidikan ini ya tadi selain dari situ ada keluarga yang tidak mendukung gitu. Terus juga ada tentang stabilitas negara gitu. Karena ya kalau negaranya nggak stabil, pendidikan juga akan ikut terganggu gitu, memproduksi sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Itu kurang lebih kandungan dari buku Paideia Proposal ini. Oke. Sekian. Uh, ini Oke, kayaknya saya juga lupa mention bahwa sebenarnya Pak Adler menarik adalah dia menganggap bahwa walaupun basic school itu memang ditujukan untuk anak-anak ya SD sampai SMA berarti kan berarti umur 8 7 sampai 17 tahun ya kurang lebih. 19 tahun ya kurang lebih berarti. Kalau dia 12 tahun. Tapi dia bilang kalau pendidikan buat anak itu adalah kesulitan yang besar gitu. Nah, karena bagi Adler dia berpandangan bahwa sebenarnya pembelajaran itu sebenarnya bisa dilakukan orang-orang dewasa gitu. Ketika dia sudah mendapatkan cukup pengalaman dan dia juga cukup punya memiliki kapasitas mental sehingga dia bisa mampu menyerap ilmu yang ada. Jadi sebenarnya perbahasan soal basic school ini perlu dicocokinnya tuh ya, itu akan jadi seperti apa gitu. Coba pembacaan mutakin gimana? Oh ya itu jadi education schooling itu hanya part of education, part of education gitu, bahwa dalam penyiapan sekolah ini itu bukan untuk diserap tenaga kerja gitu, tapi untuk bisa menempuh pendidikan yang sesungguhnya gitu. Pendidikan yang benar-benar uh, advantage gitu, leisure gitu. Memang itu bisa memberikan kenikmatan intelektual tersendiri gitu. Jadi bukan cuman hanya diserap di tenaga kerja gitu, atau bukan hanya dia dari harapannya tuh basic schooling ini bisa bikin orang bisa mengalami paham ini paham itu, bukan gitu, tapi dia cuma bisa menyiapkan alat dan dari situ dia bisa dia sendiri gitu tanpa perlu dibantu lagi gitu harapannya. Namanya long life learning juga. Ya itu Belajar long life sejati learning. ya. Nah, itu juga sebagai syarat bagi guru gitu kalau yang mau menjadi guru, kira-kira kriteria yang pasti long life learner gitu, bukan orang yang punya banyak ilmu tapi memang belajar sejati yang terus berani bertanya, berani mempertanyakan. Ya, tapi juga mungkin harus di highlight juga bahwa sebenarnya yang dimaksud long life learner juga ada orang-orang yang itu masih ingin belajar walaupun dia di luar daripada pendidikan dalam institusi itu. Oke, mungkin itu menarik kalau di bagian bab itu dia agak dia bahas beyond schooling itu kan. Oh ya, beyond schooling. Dia beyond schooling itu apa namanya? Edward sini membahas bahwa orang-orang yang sudah melalui basic schooling dan juga sampai universitas, dia adalah orang-orang yang akan disalurkan ke masyarakat gitu, dan dia akhirnya meningkatkan kapasitas daripada institusi itu sendiri gitu. Dan mungkin tadi ada pre-institution, dan mungkin kalau yang jadi jargon Amerika itu sendiri adalah make America is a free country kan. Everybody can make a statement there gitu kan. Nobody can argue with that. Tapi ya berarti kecakapan yang basic itu justru menjadi sebuah prasyarat bagi orang tuh agar dia bisa menjadi manusia dewasa yang dia bisa dipertanggungjawabkan partisipasinya berarti kan. Iya. Tapi kayaknya memang Edward tidak membahas gagasan negaranya itu ya berarti. Negara apa sih sebenarnya yang mau dimaksud dan dia mau agar si muridnya itu bisa tampil itu. Dia melewati basic schooling gitu sama universitas itu. Di sini saya belum menemukan ya mungkin ya tentang sebenarnya konsep negara seperti apa sih. Dia good citizen atau apa bahasanya negara yang baik gitu, warga negara yang baik, terus negara seperti apa yang memang yang baik gitu. Tapi yang jelas dia memang mungkin karena ini tidak dijelaskan dia itu bahasanya menyandarkan kepada tokoh-tokoh besar lainnya seperti John Dewey, Horace Mann dan Robert Hutchins gitu. Jadi kalau bisa kita katakan maka ya Amerika kan sangat sangat memimpikan negara yang demokrasi yang benar-benar kesetaraan itu dijunjung tinggi, semua mendapatkan hak yang sama gitu. Namun ya itu gitu, ada kekhawatiran kalau kualitas yang tidak sama menerima menerima akses yang sama, orang yang kualitas sama itu ada eksploitasi nanti hasilnya gitu. Kalau ada ya intrik-intrik atau kepicikan-kepicikan gitu. Nah, maka untuk mencegah hal-hal seperti itu gitu, kecil atau ya karena misalnya free will diberikan tapi habis itu dimanipulasi tanpa sadar gitu kan, maka free will jadi destruktif ya. Mungkin itulah yang diinginkan gitu. Walaupun gambaran seperti apa sih negara yang bebas tapi berkesadaran tuh di sini udah dijelaskan ya, walaupun agak ngawang tapi ya kurang lebih ke arah sana lah gitu. Tapi menarik apa? Jadi kalau misalnya dibilang Adler ini perbahasannya jadi emang menuntut orang-orang tuh untuk menjadi pembelajar sejati dalam arti bahwa sama kalau desain juga ada kan bahwa wajib bagi setiap muslim itu belajar gitu. Baik semua dari buaya sampai ke liang lahat gitu. Maksudnya di sini sebenarnya juga
kita akan bisa melihat seakan-akan paralelitas ya. Bahwa semangat itu sama-sama, yang penting semuanya tuh belajar gitu. Cuma memang tampaknya Adler memang menekankan kepada art of learning-nya berarti kayaknya. Iya, Atau didaktiknya itu. Sebenarnya dijelasin nggak sih kenapa dia harus menekankan tentang meotik atau coachingnya itu sebagai metode agar agar murid-muridnya tuh bisa sampai basic skill itu suksesnya itu atau jadi pembelajar sendiri itu kenapa? Jadi sebenarnya ada ya judulnya itu The Heart of the Matter gitu. Kalau itu inti pembelajarannya gitu. Ya bahwa apa bahasanya perlunya meiotik segala macam tuh sebenarnya ya lebih kepada biar nggak disetir aja, biar nggak ada eksploitasi baik dari pada saat dia earning a living atau pada saat dia living habis itu dia tersesat. Maksudnya dalam artian dia kepusingan sendiri, kebingungan sendiri, karena mungkin quarter life crisis segala macam ya gitu. Ya itu sih kurang lebih kenapa dia perlu bahwa di sini dia menjelaskan kebutuhan untuk apa bahasanya inti sekolah tuh ya biar orang tuh aware aja gitu, biar orang tuh bisa sadar tanpa dicucuk lagi gitu. Orang tuh bisa tahu lah kira-kira mana yang baik dan benar, mana yang bagus dan tidak bagus, lebih ke arah situ. Tapi kalau secara lebih detail saya belum begitu lanjut. ya. Oh nanya, ini nanya. Itu kita ada orangnya juga. Mereka juga datang mau nanya. Ikutan. Jadi kan ada aspek yang kayak mobility. Iya. Kalau itu kan ditulis pada iya 82 sadar bahwa dia tidak bintang dia akan berturut dia inovatif bagian itu memang kalau memang ada aspek yang baru ya ada itu lain apakah pembaharuan dilihat hanya menentu pada aspek baru edukasi ini masih menganggap bahwa ya terbuka semua bisnis konsep ini bagian terus pertanyaan yang kedua jadi mutasi bahwa yang aspek keluar dari masyarakat yang ajar pengajar yang baik dan ini ketika para lulus idea ya bukan idea tentu dia melihat bahwa ini adalah apa namanya much better lah dari previous one kalau nggak boleh disebut ideal gitu karena apa orang-orang yang ketika idea ini ditutup berarti kan cuma ada idea sebelumnya jadi kan yang mengajar idea itu bukan orang lulusan idea ya kan idea itu nah ada melihat tidak bahwa hasil pendidikan sebelum idea kalau dianggap bahwa pengajar itu superior dibandingkan yang mengajar yang mengajar pertama idea proposal itu bukan lulusan idea proposal jadi dia menganggap pasti dia apa ya ini reasoning kita ya dia menganggap dia pasti akan confirm bahwa dia kelas untuk idea yang bukan idea itu superior berarti kan secara turut kurikulum idea itu sudah superior dari yang sebelumnya reasoningnya begitu kan terus terusnya begitu kan ke belakang gimana pendapatnya ya mungkin bahasa yang kedua dulu ya untuk lebih mudah nah karena tadi tentang apa kecakapan hidup gitu kan kira-kira apakah itu pertama itu salah kedua pertama apakah itu open-ended dan segala macam nah dengan menempatkan kecakapan hidup itu jadi earning living itu beda kalau earning living itu dia orang tuh siap untuk jadi tenaga kerja dan dapat instruksi baru gitu instruksi yang rumit dia bisa gitu jadi bukan diajarkan dari sekolah
Nah, sedangkan yang disebut tadi kecakapan hidup itu dia auxiliary gitu. Nah, kenapa dia disebut dia auxiliary itu tadi kecakapan hidup? Ya karena memang kehidupan orang itu bakal berubah. Ya di sini masih ada Kraftman gitu. Apakah sedang masih perlu Kraftman? Jangan-jangan sekarang kita lebih perlu tentang digitalisasi atau segala macam. Itu mungkin pembahasan lebih lanjut. Tapi dengan dia memasukkan kecakapan hidup itu di auxiliary, di mana itu membuka membuka pilihan, maka saya rasa dia mengakui bahwa memang ada kecakapan hidup yang dia berkembang seiring waktu. Mana apakah penentuan itu perlu berkembang atau maksudnya perlu diubah atau enggak, apakah memang menjahit masih diperlukan atau enggak, mungkin itu pada ranah yang di atasnya gitu. Yang bagian trainable berarti dia membedakan antara hidup dan trainable karena memang trainable itu untuk yang di good force good labor. Oh ya, kalau yang earning living kan itu memang. Tapi kalau yang tadi kecakapan hidup kan karena masih butuh menjahit lah ya. Nah itu baru di auxiliary studies. Maka kalau memang dia tidak relevan dalam kehidupan orang ini, ya nggak perlu gitu. Kayak tadi misal kalau bahasa asingnya yang lebih dekat dengan misalnya bahasa misalnya Kanada atau di atasnya misalnya di bahasa Perancis segala macam, ya maka bahasa itu gitu. Jadi kalau misalnya mungkin yang membayangkan nanti ke depannya ada mati nanti hidup lagi gitu atau bahasa seperti apa, nah itulah bahasa yang perlu diapresiasi. Semacam pilihan aja lah. Jadi dia di situ sih dengan dia menempatkan itu berarti dia memang membuka pilihan-pilihan itu. Terus yang kedua tadi tentang sirkular, ya sebenarnya itu dari saya sih. Makanya itu self Indonesia. Sebenarnya berarti bukan kayak dia doang gitu. Tapi kalau kita ngambil konteks luar berarti memang yang dia inginkan itu kan orang yang punya liberal art tapi yang udah dia modifikasi nih gitu. Maka kalau orang itu udah punya, dia berhak jadi pengajar. Nah, dia ini ibaratnya membumikan ke apa maksud kemana compulsory ini gitu. Jadi ya memang ujungnya karena ya saya ditemukan di internet juga pendidikan tinggi gitu. Media proposal itu diajarkan pendidikan tinggi gitu. Maka ya ini kalau ada tokoh ini kan dulu ya. Jadi pendidikan tinggi dulu ya walaupun yang digagas SD-nya dulu gitu. Ya, itu juga kalau kita di luar konteks budaya misalnya kayak ada kitab kan juga yang disediain proposalnya dulu, kurikulum, terus disiapkan guru-gurunya gitu. Jadi tapi kalau secara umum ada yang lebih proposal apa lebih superior atau semacam, ya dia kan memang memimpikan hidupnya lagi pendidikan dasar menghasilkan bakalaureat diploma itu. Karena memang udah bisa mandiri gitu. Memang rasa itu udah ada sebenarnya tanpa dia, cuman tidak merata gitu. Maksudnya jadi ya, tidak bisa kualitas program itu tidak bisa dirasakan semua orang. Ya, kuantitasnya belum bagus padan gitu. Jadi bisa nggak ya pendidikan yang kecil-kecil ini yang superior tapi mahal segala macam itu dimodifikasi secara rupa biar bisa diduplikat gitu. Itu yang karena John Dewey kan, demokrasi itu ya. Karena kalau misalnya mau pendidikan yang sangat berkualitas segala macam kurikulum tapi nggak bisa duplikasi gitu. Selama sumber dayanya misalnya atau guru-gurunya gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Jadi oke kita nggak akan bisa mungkin lah karena akan terbatas sumber itu. Tapi minimal basic ini nih yang dicari nih. Basic yang tadi tuh yang tentang akuisisi, pelatihan skill dan juga perluasan pemahaman. Jadi itu sih kurang lebih tentang guru-guru gitu, kecakapan guru-guru. Ya. Kalau kita apakah ketika kemarin itu kan sampai ya lama mungkin yang ke bawahnya mungkin ke atas gitu. Dia maka dia harus melakukan upaya universalisasi demokrasi bahwa suatu bentuk negara yang dia segala macam itu memang harus demokrasi bahwa orang itu nanti belajar kesadaran dia punya enlightenment segala macam itu puncaknya demokrasi gitu. Maka itu walaupun dia Eurocentris banget ya gitu kan kalau ngeliat kerajaan atau segala macam orang masih terbelakang gitu ini the order
the other itu masih ke belakang gitu, maka kami datang untuk membantu Anda gitu. Nah, itu saya rasa yang menjadi dasar dia gitu, bahwa tetap gitu kehidupan manusia yang maju gitu, pada saat ini ya demokrasi gitu. Maka kalau dibilang tidak relevan atau relevan, ya relevan dalam konteksnya, maka sebenarnya negara-negara yang tidak demokratis ini gitu, itu negara yang belum selesai gitu kan, belum apa maksudnya, belum maju lah gitu. Jadi sebenarnya kalau ada indikator kemajuan negara ya harus ada unsur-unsur demokrasi gitu. Nah, untuk memenuhi unsur demokrasi ini, maka harus ada warga negara yang baik, yang kritis gitu, yang seandainya nanti mau disetir ke arah komunis gimana, nah si good citizen ini yang menjaga untuk negara yang maju itu gitu. Jadi tetap memang semacam postulat ya bahwa yang maju itu demokrasi titik gitu. Jadi di luar itu terbelakang atau kurang lah. Jadi gitu. Kalau kita itu jadi mana? Iya benar. Kalau kita itu kan orang-orang kayak batu gitu. Kayak alam dulu main lihat lihat kalau jadi udah pakai publik atau nontonnya yang ini kan saya kurang tahu ya, tapi sebenarnya bakal orang diplomat tuh kemana gitu? Kayaknya bukan ke abad pertengahan gitu, lebih kepada apa pendidikan pertama di Paris ya, atau yang habis itu baru ada hukum kedokteran. Oh, itu. Ya, artinya saya rasa dia mungkin menuju ke arah sana gitu, bahwa itu bisa deh kayak dibawa ke kumpul sore gitu, jadi bahwa orang juga tidak mau bisa waktu di kantornya gitu. Jadi ya, benar. Pakai Ya, tertutup. ya, ya, ya. Jadi karena bagus udah keluar ini praktik questioning kan bukan untuk anak-anak ya sebenarnya. Kalau dari satu dari Mas Zaki ya, dialektika tuh 30 ke atas gitu. Jadi ya kalau itu dibawa ke bawah, nggak tahu apakah itu memang tepat atau tidak. Jadi sebenarnya kalau ini, kalau sih kita bisa simplifikasi aja, memang menghentikan masyarakat yang kuat lah ya, yang kuat dalam arti tidak mudah disetir. Saya rasa itu cukup cukup bisa menjawab, dia lebih mungkin lebih kepada menjawab kekhawatiran. Jadi kan nama di Jepang juga kayak ada orang tua yang stres gitu, ini anak kalau di luar negeri nggak bener, kalau di sana mahal gitu. Terus bahkan sampai ke yang lebih apa bahwa pemimpin militer nih capek gitu ngajarin orang baru, dikasih buku manual nggak bisa, nggak paham gitu. Jadi harus diajarin, sedangkan personalnya banyak gitu. Jadi saya rasa dengan dia ada PD proposal ini nggak terus menghasilkan, nggak tahu ya PD people atau apa ya. Tapi dia ada menghasilkan produk-produk citizen itu, ya saya rasa orang-orang yang disebutkan ini mulai dari guru, orang tua gitu, terus pengusaha segala macam akan sangat berterima kasih gitu, karena ada orang yang memang udah matang gitu. Dan ternyata nggak perlu biaya mahal biasa gitu, itu udah bisa ditanggung negara gitu, karena harus lulusan segala macam. Tapi kita dia membayangkan, mungkin Adler itu membayangkan kalau itu bisa diterapkan di sekolah negeri, maka banyak orang-orang akan berterima kasih karena dapat sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Di arah situ sih. Dan untuk kedepannya mungkin saya rasa memang demokrasi itu dulu. Kita bisa ngecek sebenarnya sih apa sebenarnya dengan penerapan idea proposal ini sampai sekarang buktinya ada apa enggak, ada yang nerapin ya, apa dampaknya untuk para muridnya. Dua, apa ketiga, apa akhirnya dampak dari murid-murid yang sudah terekspos dengan basic schooling ini, apakah dia akan benar-benar memperbaiki dari institusi yang akhirnya dia school itu bisa dibaik. Itu jadinya eksperimental ya. Itu perlu observasi lagi lagi tanya, karena kalau dari terjemahan ini ada appendixnya, di tahun ini diterjemahin aja nggak tahu dari berapa, 22.000 public school loh, di luar private school yang terdiri dari sekolah Kristen parokial sama
Katolik sama sekolah-sekolah organisasi di luar Katolik. Ya, reformasi 22 ribu saya rasa nggak bisa jalan. 10 tahun, 20 tahun ya, gitu. 1986, berarti 4 tahun tadi terbitkan. Itu udah 22 ribu sekolah gitu. Saya rasa Amerika terus membangun sekolah public school lah gitu. Jadi, ya gitu. Ini lagi kalau kita lihat konteks dengan alam hidup. Apa nih sebenarnya yang akan diadopsi sama negara? Itu kurang lebih. Oke, kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan dan masih atas partisipasinya. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat ya dari apa yang kita lakukan. Itu saja dari saya dan Katin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.